Dito mengambil kunci mobil dari saku jasnya, lalu menyerahkan kunci itu kepada Rehan. Sisil termangu, dia menarik ujung jas Rehan kenakan, lalu menatap wajah laki-laki itu dengan ekspresi yang sendu. Tuan sudah ada janji mau makan malam dengan saya. Sisil berucap tanpa tahu rasa malu sedikit pun. Rehan mendengus. Dia menepis tangan Sisil lalu menarik tangan Anggi. Acara makan malam batal, aku sedang tidak mood. Sisil melongo. Dia mengeram kakinya, dia hentakkan ke lantai beberapa kali. Ih sialan, bocah ingusan itu sudah mencuri start dariku. Dito tersenyum sinis. Jaga ucapan Anda, Sisil. Anda tidak berhak berbicara seperti itu pada nona kecil. Sisil mendengus. Dia menatap Dito tajam lalu keluar dari restoran. Sepertinya aku harus menutup mulut mereka, ucap Dito memperhatikan semua orang yang tadi sempat memotret juga memvideokan Rehan dan istrinya. Anggi, boncel, Rehan menghembuskan napas kasar ketika istrinya tidak bergeming dan hanya diam sembari menunduk di jok mobil di samping kemudi. Rehan mencondongkan badannya hendak memakaikan seatbelt untuk Anggi. Dia diam untuk sesaat dan tidak jadi memakaikan seatbelt itu. Tangan Anggi bergetar, apakah dia masih terkejut dan ketakutan. Rehan menggeser tubuhnya lalu menarik bahu Anggi dan sedikit mengangkat dagu gadis itu. Tangan besarnya membelai wajah cantik nan mungil milik sang istri lalu mengecup istri sekilas. Maafkan aku tidak bermaksud untuk membentakmu. Aku hanya khawatir kalau kau kenapa-napa. Kenapa tadi tidak langsung pulang saja? Kita kan masih bisa bertemu di rumah. Anggi terkejut mendengar permintaan maaf suaminya. Seingat Anggi, laki-laki ini adalah laki-laki yang pantang mengucapkan kata maaf. Namun Anggi baru saja mendengar Rehan mengucapkan kata itu. Apakah Anggi tidak salah dengar? Anggi menatap mata suaminya berkaca-kaca. Dia langsung berhambur memeluk leher Rehan lalu menangis, menumpahkan air mata yang sudah sejak tadi dia tahan. Anggi sudah bilang kalau Anggi kangen Om. Anggi nggak bisa nunggu di rumah karena Om pasti akan pulang malam. Anggi sedih bukan karena Om bentak Anggi. Anggi hanya takut sama Om-Om yang tadi. Rehan mengusap kepalanya juga punggung istrinya lembut. Dia tidak tahu kalau ternyata kejadian 1 bulan yang lalu masih berberkas di dalam ingatan gadis ini. Jangan menangis. Sekarang orang itu sudah tidak ada. Hanya ada aku di sini. Lain kali kalau aku lagi rapat, kamu masuk aja ke ruang rapat. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang kembali. Anggi mengangguk mantap. Dia janji dia tidak akan berbuat hal yang bodoh lagi. Sisil mondar-mandir di rumah kosnya. Dia sembari mengetuk-ngetukkan jarinya di atas bibir. Dia sedang bingung dan sedang memikirkan cara untuk membuat Anggi pergi dari sisi Rehan. Kalau seperti ini terus Sisil bisa kehilangan sumber keuangannya. Lalu bagaimana dia bisa membayar semua hutangnya pada kredit tur dan rentenir? Apa yang harus aku lakukan? Anggi itu masih bocah, tapi aku tahu dia tidak sebelagu penampilannya. Bocah itu sangat cerdik dan mampu membuat berbagai alasan untuk membuat Rehan tetap ada di sisinya. Tok tok tok. Sisil menoleh, dia berjalan menuju pintu lalu mengintip orang yang datang dari balik tirai. Sayang, sayang, Sisil celengukan melihat kiri kanan lalu menarik tangan laki-laki itu dan membawanya masuk ke dalam kamar kos. Laki-laki itu tersenyum sembari menarik pinggang Sisil lalu memeluknya dan menciumi leher wanita itu. Nendra geli, kamu ngapain kesini? Sisil mendorong tubuh laki-laki itu lalu menatapnya lekat. Nendra diam, dia hanya terus memandangi wajah Sisil dengan tampan. Mata memburu, laki-laki itu seperti hewan buas yang sudah tidak tahan ingin menerkam mangsanya. Kamu mabuki lagi ya? Tanya Sisil sembari menutup mulutnya. Aku sangat merindukanmu sayang, kenapa kau tidak ingin aku sentuh? Bukankah kau sudah bilang kalau kau mencintaiku? Sisil meringis ketika Nendra menarik pinggangnya, memeluknya dengan sangat erat. Saking eratnya Sisil sempat merasa jika tulang punggungnya serasa akan patah. Aku sudah bilang tunggu sebentar lagi, kita akan menikah setelah aku berhasil mendapatkan uang yang banyak. Bukankah kau memerlukan uang itu untuk usahamu? Tunggu sebentar lagi, aku jamin gak lama lagi kita akan mulai kehidupan baru yang lebih baik.
Nendra tersenyum. Dia menggendong tubuh Sisil membawa wanita itu ke atas ranjang. Nendra menidurkan Sisil dengan sangat hati-hati. Sepasang sejoli ini sudah hampir 2 tahun berpacaran. Namun mereka masih belum melangsungkan pernikahan karena mereka belum memiliki modal yang cukup. Kau sangat cantik malam ini sayang. Nendra membelai wajah Sisil dengan gerakan sensual. Laki-laki itu semakin menghimpit tubuh Sisil dan semakin lama gerakan tangannya semakin lincah. Aku menginginkanmu sayang, bisik Nendra di telinga wanita cantik itu. Di lain tempat, Anggi berlari dengan sangat kencang ketika dia mendengar mobil mertuanya datang. Rehan, Aldi, dan Bima hanya menyunggingkan senyum melihat kehebohan Anggi. Rumah itu semakin lama semakin ramai. Anggi ini selalu bertingkah layaknya anak remaja yang masih sangat manja dan kekanak-kanakan. Hati-hati Anggi, Rehan berteriak ketika melihat Anggi menuruni anak tangga dengan tergesa. Dia menggelengkan kepalanya merasa heran dengan kelakuan absurd istrinya itu. Ibu, Anggi berteriak dan langsung memeluk Anjani. Anjani tertawa melihat Anggi yang sangat antusias menyambut kedatangannya. Belum tidur, kenapa keluar? Yuk masuk ke dalam dulu, nanti kamu masuk angin. Jaya tersenyum melihat dua wanita yang sangat berharga dalam kehidupnya. Jaya sudah menganggap Anggi seperti anaknya sendiri, apalagi gadis itu. Memang sangat lucu dan periang. Hari-hari mereka semakin berwarna sejak Anggi muncul dalam kehidupan mereka. Apakah aku berdosa karena telah mengambil anak gadis yang sangat berharga ini dari keluarganya? Ayah, Anggi beralih memeluk ayah Jaya. Jaya tersenyum membalas pelukan putrinya. Lebih tepatnya menantunya. Ayah bawa oleh-oleh kan? Untuk Anggi, ayah bawa apa? Jaya terkekeh, bukannya menanyakan keadaan atau apa, gadis ini selalu saja menanyakan oleh-oleh lebih dulu. Anjani menarik tangan Anggi dan membawanya ke ruang keluarga. Aldi, Bima, dan Rehan hanya duduk, memperhatikan Anjani. Anggi mereka tidak berani menyela atau mengganggu kegiatan menyenangkan yang sedang Anggi dan Anjani lakukan. Mereka tidak seperti Anggi yang akan senang jika orang tua mereka pulang. Anggi akan lebih bebas jika Jaya dan Anjani keluar rumah. Makanya mereka tidak pernah seantusias Anggi ketika menyambut orang tua mereka pulang. Ibu punya sesuatu untuk kamu. Anjani menarik koper yang ada di dekatnya lalu mulai membuka koper itu. Wajah Anggi berbinar. Dia sudah tidak sabar menunggu apa yang akan diberikan Anjani untuknya. Tara! Anjani merentangkan baju tidur dengan potongan kain yang aneh dan seperti belum jadi. Aldi dan Bima mengulum senyum melihat baju itu. Sementara Rehan dia hampir tersedak ludahnya sendiri. Anggi mengerutkan keningnya bingung. Ibu itu apa? Kenapa ibu membeli jaring laba-laba? Ibu mau ternak laba-laba. Untuk apa bu? Kan laba-laba bisa bikin jaring sendiri. Keempat laki-laki di rumah itu tertawa sembari menatap Anjani penuh keejekan. Anjani ini benar-benar keterlaluan. Sudah tahu menantunya masih belum paham dengan hal-hal erotis seperti itu. Tapi Anjani selalu terkekeh. Ingin mengajarkan Anggi untuk menjadi wanita yang menyenangkan untuk suami. Anggi melirik semua orang dengan senyum tipis. Dia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Anggi salah ya bu. Kalau bukan untuk ternak laba-laba, kain ini untuk apa ibu? Anjani tersenyum dengan senyum 1000 bulan. Baju ini untuk kamu sayang. Kamu pakai di depan Rehan ya. Kali ini Rehan benar-benar tersedak ludahnya sendiri. Rehan melihat ke sembarang arah dengan wajah yang memerah. Dia tidak berani menatap siapapun karena terlalu malu. Ih ibu, mana bisa Anggi pakai baju kayak gini? Nanti aurat Anggi terlihat semuanya. Anggi malu lagi pula Anggi kan masih banyak piyama. Seperti ini bu. Anggi menunjuk piyama Doraemon yang dia kenakan dengan wajah polosnya. Anjani menepuk jidatnya pusing. Anggi ini benar-benar belum diajak berkompromi. Kalau gitu pakaian yang ini aja ya. Anjani mengeluarkan baju hitam lengkap dengan pecut, gesper, bando, kaos kaki dan masih banyak lagi. Namun satu hal yang pasti, baju itu benar-benar sangat minim dan di bagian bawahnya terdapat tali yang bisa dibuka dan ditutup di bagian selangkangan. Ibu, Anggi nggak mau Anggi banyak uang dari Om Rehan. Anggi nggak perlu cosplay memakai ini dan meminta-minta. Anggi tidak kekurangan uang bu. Anjani memejamkan matanya sembari bersandar pada sofa. Sepertinya Anggi memang belum mengerti. Harus dengan cara apa Anjani memberitahu menantunya. Ayah, sia-sia ibu beli semua ini.
Anjani berteriak frustasi, namun Jaya hanya tertawa. Dia